Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Sebelum masuk ke materi PWPB, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama Ibu Hana Zainab Mukarramah. Ibu sudah mengajar di SMK 4 Bandung sejak tahun 2011. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Stefanusita. Saya akan bersama dengan Bu Hana jadi partner di mata pelajaran PWPB. Kalian bisa panggil saya sekarang, untuk tahun sekarang mungkin panggilnya Bapak aja ya. Jadi udah nggak berlaku lagi panggil Akang. Saya udah ngajar di SMK 4 itu dari tahun 2012. Jadi dari waktu itu, waktu zaman saya setelah lulus sekolah langsung ditarik ke SMK 4 dan ngajar. Mungkin ceritanya nanti bakalan lebih asik lagi kalau kita sudah ketemu ya. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu dan nggak belajar lewat online terus. Tapi untuk sekarang kita bakalan belajar online. Saya sama Bu Hana bakal ngajar di PWPB selama 1 tahun ke depan. Mungkin gambarannya akan lebih dijelaskan lagi nanti di materi. Tapi secara garis besar, karena akan belajar HTML, belajar CSS, belajar JS, belajar PHP natif, dan nanti akan masuk ke framework Laravel. Kalian bisa tanya-tanya sama saya lewat WhatsApp atau lewat chat di Classroom ya, boleh. Kalian feel free aja to ask me. Kalian bisa follow Instagram saya @superipay, bisa tanya-tanya juga lewat sana. Jadi untuk sekarang 1 tahun ke depan kalian harus punya rasa penasaran yang tinggi, karena untuk belajar coding ini kalian harus punya rasa yang penasaran yang tinggi. Kalian harus coba-coba, kalian harus ngulik-ngulik. Manfaatkan waktu study from home ini dengan sebaik-baiknya. Kalian coba ulik-ulik berbagai macam hal, coba-coba tutorial-tutorial yang ada di internet. Kalau masih kurang materi dari kita, dari kami, dari saya dan Bu Hana, kalian coba-coba aja, banyak-banyak ngulik, banyak-banyak browsing, banyak-banyak nonton tentang tutorial-tutorial coding ya. Oke, paling itu aja. Sip. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan materi pertama dari PWPB. Apa saja sih yang perlu kita ketahui dari PWPB ini? Sebelumnya kita akan mempelajari tentang profesi di bidang teknologi informasi, kemudian profesi dalam pengembangan aplikasi web, memahami sejarah web, cara kerja web, kemudian bagaimana caranya kita untuk menyusun atau membuat sebuah markup language atau HTML agar tampil di web browser. Nah, inilah dia 3 kelompok utama profesi yang ada pada teknologi informasi juga pengembangan web. Pertama adalah mereka yang bergelut di bidang software atau perangkat lunak, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Inilah sebetulnya apa yang akan kalian sebagai jurusan RPL, apa saja yang kalian pelajari ya dari kelas 10 sampai kelas 3 itu mengenai software ya. Nah, kemudian kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat atau hardware. Kemudian kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi ya. Siapa sajakah yang berada pada kelompok pertama? Yaitu sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Dalam mata pelajaran PWPB ini, kalian belajar menjadi web designer dan web programmer ya. Nah, kalau sistem analis ini adalah nanti orang yang menganalisa sistem sebelum dirancang atau dibuat. Kemudian nanti dibuatlah oleh programmer. Kita lanjut ke profesi dalam pengembangan web. Yang pertama adalah web designer. Web designer adalah orang yang bertanggung jawab untuk menentukan tampilan dari sebuah web. Nah, kalian tahu sendiri kan di sosial media misalkan, atau di sebuah website situs pencarian yang mudah dioperasikan atau yang ramah, user friendly adalah website yang simple, yang desainnya tidak terlalu kompleks, yang tatanan warnanya tidak terlalu kontras sehingga menyakitkan mata. Nah, ini adalah pekerjaan web designer ya.
Nah, web designer juga harus bisa mengoperasikan berbagai aplikasi yang mendukung untuk membuat sebuah grafisnya. Misalkan mulai sekarang nih kita belajar Adobe Photoshop ya untuk membuat background misalkan, atau UI atau user interface yang nanti akan kita buat, kita tempelkan di website kita. Kemudian ada juga web programmer. Web programmer ini tugasnya adalah coding, melakukan pengkodingan. Sebetulnya web designer juga coding ya, tapi codingnya yang berhubungan dengan desain. Tapi kalau web programmer ini coding yang berhubungan dengan fungsi, ya, fungsi apakah yang nanti akan muncul di web tersebut. Tujuan utamanya apa? Web tersebut misalkan harus bisa menampilkan daftar-daftar orang yang belum membayar pajak misalkan. Nah, web programmer di sana berfungsi untuk mengcoding semua hal-hal yang berhubungan dengan pembayar pajak tersebut, kemudian menampilkan kira-kira tampilan apa saja nih yang bisa membantu dari identitas orang yang belum membayar pajak tersebut ya. Contohnya itu, misalkan kalau barusan kita mengambil contoh dari pajak, bisa juga tentang website e-commerce atau marketplace ya, yang sekarang sedang marak dan akan terus marak ya. Kira-kira apa saja sih yang harus muncul di website tersebut mengenai usernya, pemiliknya, kemudian mau belanja apa, di keranjangnya isinya ada apa. Selain itu, web programmer juga bertanggung jawab untuk mengcoding bagaimana database atau basis data yang kira-kira nanti akan muncul di website tersebut ya. Kemudian ada web administrator. Web administrator ini nanti tugasnya untuk memaintenance suatu server, mengerti akan sistem operasi server, baik mulai dari instalasi sampai kepada troubleshooting. Nah, ini beberapa requirement yang harus dikuasai oleh web administrator. Kemudian ada lagi webmaster. Webmaster adalah seorang yang mengerti akan kesemua hal, semua dari desain, program, keamanan server, tapi tidak terlalu turut mencampuri ke masing-masing divisi. Cukup dengan mempertanggungjawabkan atas jalannya suatu web tersebut. Nah, kegiatan keseluruhan yang barusan kita bahas dinamakan suatu tim, yaitu web developer. Web developer memberi bantuan seperti konsultasi web. Kira-kira website apa nih yang harusnya kita buat untuk sebuah kebutuhan Posyandu misalkan, sistem informasi Posyandu. Nah, di sana kalau misalkan mau dibuatkan web developer tugasnya adalah untuk memberikan konsultasi dan menawarkan kira-kira apa saja kemudahan yang akan mereka raih jika menggunakan website ya, dari segi apapun. Kemudian konsep web yang akan dibuat sampai membangun sebuah website. Baik, kita lanjut ke sejarah web. Nah, sebelum ke web, kita pahami dulu tentang internet ya. Nah, internet ini definisinya adalah jaringan komputer yang saling terhubung. Tujuannya adalah menghubungkan berbagai komputer bersama-sama. Gunanya apa? Gunanya untuk berbagi informasi ya. Terhubungnya kita dengan internet, kita bisa berbagi berbagai informasi berupa teks, video, musik, suara, pengetahuan lain ya, gambar, foto. Bahkan sekarang Maps sendiri bisa 3 dimensi ya bentuknya ya, sudah nggak 2 dimensi lagi. Nah, sebelum ke WWW nih atau World Wide Web, nah siapakah penemu dari World Wide Web? Nah, penemu dari World Wide Web adalah Tim Berners-Lee. Ia menemukannya pada tahun 91. Awalnya, dia hanya ingin menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Untuk itu, ia mengembangkan suatu sistem untuk keperluan pribadi. Sistem itu adalah program piranti lunak atau software yang dia beri nama Enquire. World Wide Web tadinya dikembangkan oleh CERN atau sebuah organisasi nuklir di Geneva, Switzerland, yang bertindak untuk melakukan riset tentang nuklir ya di Eropa. Pada tahun 1989, Berners-Lee membuat pengajuan untuk proyek pembuatan hypertext global
Kemudian pada bulan Oktober 1990, World Wide Web sudah dapat dijalankan tapi hanya di dalam lingkungan CERN ya, atau Organisasi Riset Nuklir tadi. Pada musim panas tahun 91, WWW atau World Wide Web secara resmi digunakan secara luas sebagai sebuah jaringan internet. Bagaimana cara memahami alamat web? Nah, alamat web ini kan disebut URL ya. URL ini ada 3 bagian ya. Yang pertama itu bagian HTTP, kemudian ini ya yang www.example.com ya kalau di sini. Kemudian setelah example.com itu akan diawali dengan slash, kemudian ke belakang. Nah, itu terdiri dari apa saja? Pertama adalah protokol. Nah, ini HTTP. HTTP ini adalah protokolnya. Kemudian nama situs. Misalnya facebook.com ya, google.com. Nah, itu adalah nama situsnya, sampai.com atau sampai.co.id ya, atau .co.jp ya. Kemudian diawali lagi dengan sebuah slash ya. Dari slash sampai ke akhir itu adalah path absolut ke sumber dokumen ya, begitu. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama protokol, bisa HTTP, bisa HTTPS sampai slash, kemudian alamatnya atau nama situs facebook.com atau google.com dan lain-lain. Kemudian mulai lagi dengan slash, diawali dengan slash sampai ke akhir. Itu adalah path absolute gitu. Nah, ini penjelasan lengkap dari yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, akhirnya sampai ke menyajikan format teks dalam dokumen web. Ini dia anatomi dokumen web dasar HTML. Pertama ada HTTP, kemudian ada HTML ya. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data antara web server ke web browser. Protokol ini mentransfer dokumen-dokumen web yang ditulis atau berformat .html. Kemudian ada HTML. Dikatakan markup language karena HTML berfungsi untuk memperindah file teks biasa untuk ditampilkan pada program web browser. Hal ini dilakukan dengan menambahkan elemen atau sering disebut dengan tag-tag pada file teks biasa tersebut. Baik, sekarang lanjut ke anatomi dokumen dasar-dasar HTML. Kira-kira apa saja yang ada di anatomi dokumen web? Ya, ada header, ada footer, ada time, ada audio, ada video. Header itu nanti tag-nya adalah tag header, berguna untuk menyatakan suatu judul yang biasa diisi dengan elemen logo dan nama perusahaan. Biasanya header ini, kalau misalkan kalian sedang membuka sebuah halaman web di browser, itu di tab-nya ya, di atasnya ada namanya, itu adalah header ya. Yang nanti akan muncul pasti ada di sana. Kemudian footer merupakan kebalikan dari header. Sebagai catatan kaki, elemen ini berguna untuk menaruh informasi di bagian bawah halaman web. Kemudian ada time, elemen ini berguna untuk menyajikan informasi tentang waktu, audio, player audio untuk memutar suara. Kemudian video, memungkinkan player untuk memainkan film atau video. Kemudian lanjut ke tag HTML. Nah, anatomi dokumen web atau dasar-dasar atau HTML, di dalamnya termasuk tag HTML. Tag HTML ini diawali dengan begin tag dan end tag. Contohnya di sini ada begin tag ya. Begin tag itu diawali dengan sebuah kurung besar dan kecil ya, kurung lebih dari dan kurang dari, kemudian diakhiri dengan kurung yang sama, tapi sebelum end tag-nya kita tambahkan dulu slash. Nah, bagaimana cara memahami anatomi dokumen web pada tag HTML? Pertama-tama kita kenali ada 3 bagian pada sebuah tag, ada elemen, ada atribut, ada value ya. Elemen ini pasti di awal tag, ini yang kita sebut sebagai tag. Elemen adalah tag utama, jadi dia adanya di depan nama tag. Kemudian atribut dari tag ini
diinisiasikan setelah spasi, setelah elemen. Nah, kemudian ada juga value, nilai dari atribut. Nah, value ini pasti dia disimpan setelah sama dengan, ya, setelah tanda sama dengan. Kalau misalkan dia satuannya angka, dia bisa tidak pakai kutip, ya. Kalau misalkan string, nah biasanya dia pakai kutip. Contohnya seperti di sini, tag body. Tag body adalah elemen. Kemudian atributnya bg color, isinya adalah lavender. Ini nanti kalau misalkan tagnya berhasil, dia akan menampilkan sebuah background website yang warnanya lavender, ya. Nah, sekarang ke codingan, ya. Kita akan lihat sebuah contoh codingan HTML di sini. Nah, di sini ada tag HTML. Tag HTML di awalnya ini, ya, HTML, diakhiri dengan endtag HTML. Di sini beri warna sama. Maksudnya kalau tag HTML dan endtag HTML warnanya hijau, ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah coding menggunakan Notepad++ atau Sublime atau text encoder lain, nanti warnanya akan berbeda. Kecuali kalau kalian coding pakai Notepad biasa yang dari Windows, ya, itu tidak akan ada warna-warnanya. Nah, seperti ini tampilannya, nanti beda warnanya seperti gitu, ya. Kemudian di dalam HTML itu di atas ada tag header. Nah, di sini kita tambahkan head seperti ini. Kemudian di dalam head kita bisa tambahkan title. Di dalam title ini adalah judul halaman. Ini yang biasanya muncul di tab, ya, di tab kalian. Nah, setelah itu di bawah head, setelah headnya ditutup, ada lagi tag body. Tag body isinya tentang teks. Misalkan kalian mau memasukkan teks, gambar, audio, video, di embed semuanya ke sana bisa, ya. Begitu. Nah, ini adalah kode warna yang ada di HTML. Ini beberapa saja, ya. Keseluruhan kode warna yang ada di HTML5, HTML5 adalah 140 warna. Keseluruhannya kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung coba di htmlcolorcodes.com, color names. Situ nanti kalian bisa lihat warna apa saja yang bisa kalian gunakan. Kalau barusan kan di contoh yang pertama kita pakai lavender, ya. Nah, ternyata teman-temannya tuh banyak. Pertama ada dark red, dark salmon, fuchsia, deep pink, deep sky blue, ya, macam-macam. Ini semua bisa kalian gunakan, ya. Nah, di elemen body sendiri ada beberapa tag elemen yang nanti akan bisa kalian praktekkan. Ada background, ada bg color yang tadi, ya, contohnya. Ada text, ada link, ada v-link, ada e-link. Nanti lengkapnya bisa kalian baca juga di materi, kemudian praktekkan. Kemudian yang paling dasar juga adalah tentang header. Jadi header ini di HTML bisa mulai dari H1, header 1 sampai header 6. Header 1 itu yang paling besar. Secara default dia tampil di halaman web sebesar itu. Kemudian yang paling kecil adalah H6. Baik, sekarang sebelum coding kita lanjut ke bagaimana caranya mengatur folder yang akan kita gunakan sebelum coding, ya. Yang pertama, coba kalian buat sebuah folder PWPB di dalam folder mata pelajaran kalian. Nah, di folder PWPB ini kalian buat lagi folder namanya praktikum 1, ya. Seperti di sini, praktikum 1. Kemudian di dalam praktikum 1 di dalamnya ada folder media. Nah, di dalam praktikum 1 ini nanti isinya adalah file-file HTML yang kalian buat. Misal, lat1 heading.html yang akan kita buat, lat2 paragraph.html, dan lain-lain yang ada di dalam praktikum 1. Kemudian di dalam praktikum 1 kan ada folder media nih. Nah, nanti di sini kalian isi file-file pendukung dari tampilan website kalian. Misalkan kalian mau pakai background di halaman websitenya, berarti di sini kalian taruh gambarnya. Misalkan gambar .jpg, gambar.png, gambar.gif, semua disimpan di folder media.
biar nggak berantakan dan kalian tahu ada di mana sumbernya ya, begitu. Nah, sampai waktunya ke coding. Nah, sebelum coding kalian boleh menggunakan text editor yang kalian sukai. Misal Notepad++, Sublime dan lain-lain. Visual Studio juga bisa. Tapi di sini Ibu akan menggunakan Notepad++ ya, karena itu sih selera masing-masing ya. Nah, baik, kita akan mulai coding ya. Buka text editor kalian, kemudian kita akan mulai coding yang ada di materi. Mulai dengan bismillah. Mulai dengan bismillah, kemudian kita mulai coding. Mulai dengan HTML, akhiri dengan HTML. Nah, di sini kalau di Notepad++ kalian melihat masih hitam ya tampaknya, ini karena kalian belum men-save. Jadi Ibu akan coba saving dulu ya. Save di dalam praktikum 1, kita akan coba dengan lat untuk latihan 1 heading. Jangan lupa diubah ini ya, diubah jadi .html. Yang kedua, oke. Lat 1 heading ya. Ya, kita lanjut lagi. Di sini di dalam HTML kita akan masukkan header, tag header, diawali dan diakhiri dengan tag header. Ibu sarankan agar kalian mudah dan tidak ketinggalan coding tag and tag-nya, selalu sertakan and tag berbarengan. Kemudian nanti kan tinggal kalian geser ya. Gitu. Nah, kita akan coba title juga. Di dalam title ini kalian akan masukkan judulnya ya. Latihan heading. Nah, silahkan masukkan nama kalian. Misalkan nama Ibu Hana. Latihan heading Hana. Nah, setelah itu kita buat tag body. Nah, enaknya text editor ini kalau sudah ngetik sedikit dia langsung ada suggestion-nya ya, suggestion dari tag yang akan kita buat. Body seperti ini. Kita mulai dengan H1, tag H1. Seperti ini. Selalu sertakan sepasang seperti ini. Nanti di sini kalian bisa memasukkan tulisan yang akan kalian buat sebagai H1 ini. Baik, agar mudah, this is H1 ya, heading 1. This is heading 1. Kita buat yang kedua. This is heading 2. Ketiga. This is heading 3. This is heading 4. This is heading 5. This is heading 6. Oke, sampai H6, sampai heading 6. Coba seperti ini ya. Kemudian kita save. Ctrl S. Nah, setelah kalian selesai saving, kita akan coba testing file HTML kalian. Caranya, kalian buka file explorer kalian, kemudian ke folder dimana kalian barusan saving HTML filesnya. Nah, misalkan Ibu tadi sudah saving di praktikum 1 ya. Di praktikum 1 ini Ibu saving lat 1 heading.html ya. Seperti itu. Nah, ini tinggal kalian klik 2 kali, kemudian akan langsung open ke default browser. Kita klik 2 kali.
dia langsung akan muncul. Dia akan langsung muncul seperti ini ya. Latihan 1 heading Hana. Ingat-ingat, ini yang di atas adalah title ya, yang di dalam title. Nah, ini kalian ganti dengan nama kalian sendiri. Nah, ini adalah heading 1, heading 1, H1 sampai H6 paling kecil. Nah, ini secara default dia akan mengikuti font style yang ada di browser tersebut. Misal kalau di Microsoft Edge itu defaultnya masih pakai Times New Roman. Jadi ini kenapa seperti ini font family-nya? Nah, karena secara default dari browser tersebut ya. Kecuali kalian sudah otak-atik pengaturan di browser kalian. Nah, ini seperti ini. Ini adalah codingan pertama kalian. Selamat. Kita akan coba latihan kedua. HTML. Kita save dulu. Kalau di sini latihan 1 heading, sekarang latihan 2 paragraf. HTML. Oke. Nah, di sini kita awali dengan apa? Head ya. Head. Title. Latihan paragraf Hana. Nah, silahkan isi dengan nama masing-masing. Di sini kita akan membuat tag body dulu, ya. Body and tag body. Nah, di dalamnya ada tag P. Tag P adalah tag paragraf ya. Secara default dia akan tampil sebagai sebuah paragraf. Ini. Nah, di dalamnya adalah misal ini adalah sebuah paragraf ya. Paragraf ya. Nah, agar agak panjang kita fokus. Kemudian kita buat lagi paragraf lain. Kita fokus di sini, copy paste di sini supaya agak panjang seperti ini ya. Ini membedakan paragraf 1 dengan paragraf 2. Oke. Kita save. Ya, setelah kita save, kita akan coba di latihan 2. Paragraph.html kita buka. Baik, ini tampilannya ya. Ini adalah sebuah paragraf. Secara default nanti akan seperti ini. Dan secara default antara tag awal paragraf, tag pertama, tag paragraf yang pertama dengan tag paragraf yang kedua, jika sudah dipisahkan dia akan ada gap seperti ini ya, ada jarak, ada space. Nah, gimana caranya supaya space-nya lebih banyak? Di sini kalian bisa pakai tag P juga, bisa juga pakai tag break ya. Oke, kita coba. Kita akan coba tambahkan tag break. Misalkan kita buat 3 break, otomatis nanti harusnya ada 3 ada 3 garis baru ya. Jangan coba dari sini ya. Kita coba langsung ke browser. Oke, kita coba ke browser. Di sini kita akan lakukan refresh yang ini ya, atau F5 juga bisa. Otomatis seperti ini. Ini adalah 3 garis baru ya, BR. Tadi kan kita kasih tag BR atau break ya. Nah, otomatis nanti ada dia nge-enter 3 kali. Oke, seperti itu. Tadi kita sudah belajar tag heading H1 sampai H6, kemudian tag P atau paragraf, kemudian BR atau break ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Latihan 3. Oke, kita akan membuat link pertama. Kita buat HTML seperti biasa. Ibu merekomendasikan kalian untuk selalu mengulang mengetik dari awal. Kenapa? Karena ini kan pertama kalinya kalian ngetik ya, biar kalian jadi hafal ya. Latihan 3 link .html.
Ya. Kalau nanti udah hafal gampang ya, boleh kupas-kupas, tapi biar sekarang hafal, ingat-ingat dulu. Nah, seperti ini. Nah, Ibu selalu merekomendasikan kalian untuk menggunakan tab sebagai penanda bahwa tag ini beda ya. Cara membuat link, nah, misalnya, kita kasih tab seperti ini. Kita buat lagi tag body. Nah, link itu kita akan pakai tag page ya. Tagnya adalah a spasi href ya. Href sama dengan kita akan coba ke W3 School ya. Kita akan coba ke W3 School. w3schools.com. Nah, ini bisa kalian coba buka. Ini adalah website ajaib ya. Isinya beberapa tutorial. Ada tutorial, pokoknya banyak ilmu tentang website-nya. Kalian silahkan coba. Isinya nih setelah ini adalah link emoji. Akhiri dengan seperti ini. Kita kasih break. Kemudian kita buat lagi link href. Nah, jadi strukturnya selalu elemen adalah ini ya, a atributnya href, value-nya adalah isi link kita. Nah, kita mau mencoba membuka file yang barusan sudah kita buat. Sudah ya, satu heading sama kan ya semuanya. Ini adalah link ke satu heading. Akhiri dengan tag import image. Kita lihat lagi. Tag 2 kali biar kelihatan spasinya ke bawahnya. Kan mulai lagi ingat href. Lat 2 paragraf nih ya, satunya ya. Lat 2 paragraf .html. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan ini ya, target. Target sama dengan kutip-kutip ya, apostrof underscore blank. Nanti kita akan coba apa nih kira-kira kalau diklik. Link ini membuka di new tab. Oke. Jadi link ini nanti akan membuka di new tab kalau ditambah target sama dengan apostrof underscore blank ya. Oke. Seperti ini. Ya, kita save. Kemudian kita buka di Explorer. Ya, kita sudah buka di Explorer. Nah, di browser tampilannya seperti ini. Kita akan buka ini ya. Ini adalah link belajar web. Kita klik. Nah, akan terbuka link W3 School ya. Oke, ada W3 School. Kemudian kita back karena barusan sudah dibuka. Ini adalah link ke latihan 1 heading. Kita klik, berubah ya. Kita back lagi. Link ini membuka di new tab. Oke, dia membuka tab baru. Barusan lihat ya, tab baru ada di sini. Oke, itu ya. Paham sampai sini ya? Kuncinya adalah hati-hati kalau coding, jangan sampai ada yang typo ya. Terus besar kecil tolong diperhatikan. Kalau bisa kecil-kecil semua karena kadang kita tidak teliti ya. Baik, masih semangat
harus ya. Bisa di pause ya. Oke, semangat. Selanjutnya ini codingan terakhir di pertemuan sekarang. Jadi ada 4 praktikum ya. Oke, untuk yang terakhir ini kita akan belajar memasukkan gambar. Praktek memasukkan gambar. Nah, di sini Ibu sudah siapkan 2 gambar. Yang pertama funny.gif. Ini kalian boleh apa saja ya, tapi kalau Ibu funny.gif. Nah, kemudian yang funny.gif ini berada satu folder dengan file yang lain ya. Ini sama, satu folder dengan file HTML. Dia tidak ada di folder media, oke? Nah, kemudian di folder media Ibu masukkan satu file gambar namanya cute-030.jpg. Oke. Kita akan coba bikin codingan yang terakhir. Oke, tapi sebelumnya Ibu akan memberitahu sebuah hal yang mungkin nggak semua orang settingannya sama ya. Nah, Ibu akan memberitahukan ini. Ini kalau misalkan kalian nggak tahu sebuah file ini kira-kira apa sih, kalau yang Ibu kan ini muncul ya ekstensinya .gif. Nah, gampangnya kalian klik kanan di file tersebut, kemudian ke properties ya. Properties di sini akan tampil seperti ini ya. Nih, funny.gif properties. Nah, di sini juga akan tampil type of file .gif. Nah, kalau kalian nggak tampil di situnya hanya namanya saja, kalian bisa ambil ini ya, .gif ya. Seperti itu. Nah, sama yang ini juga ya, kalau misalkan kalian nggak tampil, wah Bu, saya nggak tahu ini filenya apa. Nah, kalian tinggal klik kanan kemudian properties. Di sini ada type of filenya ya. Contohnya HTML. Bersih apa head title latihan gambar by nama kalian. Saya di sini kita kasih body and tag body. Setelah itu, apakah tag atau elemen untuk menampilkan gambar? Yaitu adalah img. img spasi atribut src sama dengan funny.gif. Kalau ini funny.gif ya. ALT adalah atribut untuk menampilkan sebuah tulisan kalau gambar kalian tidak muncul, padahal seharusnya muncul. Nah, di sini Ibu akan tambahkan width apa? Lebar ya? Lebar 104 dan height 142 ya, seperti ini ya. Setelah itu baru kita kasih BR atau break. Oke, tag img tidak perlu ntag ya, nggak perlu tag img, jadi bisa hanya tag img nya saja. Oh ya, sebelumnya kan barusan kita buat gambar di luar folder ya, sekarang kita buat gambar di dalam folder ya. img src sama, tapi bedanya apa? Bedanya yang ini kita harus masukkan nama folder sumber. Nah, kita lihat lagi ya, barusan Ibu nama foldernya apa? Iya, nama folder Ibu adalah media. Ibu harap kalian juga namanya media ya, biar nggak usah ganti. Nah, nama folder Ibu media dengan M besar. Otomatis di codingannya juga Ibu harus menambahkan, maka otomatis di codingannya Ibu harus menambahkan media underscore media slash namanya apa tadi? cute 030.jpg ya.
JPG. Kasih ALT lagi, Alt. Contoh gambar JPG dalam folder. Oh iya, tulisan ini tidak akan muncul ya, kecuali kalau tulisannya muncul berarti bahaya, berarti gambar kalian nggak muncul ya, karena ALT itu pengganti ya, seperti ini. Maaf ya, kita save dulu. Oke, setelah di save kita ke Explorer. Kita ke Explorer, kemudian kita klik 2 kali latihan 4 gambar.html. Klik 2 kali. Oke, seperti ini tampilannya ya. Nah, ini berhasil. Kalau berhasil seperti ini, gambar di luar folder bisa kalian lihat. Ini adalah funny.gif ya, funny.gif. Yang ini cute030 cute030.jpg ya. Oke. Nah, gimana caranya supaya tampak si funny.gif ini proporsional? Ini kan kelihatannya kayak pipih ya. Nah, ini pipih karena ibu otak-atikkan barusan width sama height-nya ya. Nah, kita akan coba menghilangkan width dan height-nya. Kita hapus saja. Kemudian save. Kemudian kita ke browser lagi. Yang barusan kita F5, F5 atau reload. Ya, tampilannya seperti ini ya, proporsionalnya. Ya, begitulah. Bagaimana? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan semuanya paham. Mudah-mudahan semuanya lancar. Jangan dulu putus asa kalau misalkan ada yang error, tidak muncul seperti seharusnya. Kalian tinggal pause, kemudian ikuti instruksinya dari awal. Biasanya ada yang kelewat, biasanya ada yang typo, biasanya belum di save, biasanya ada yang kurang huruf, biasanya ada yang salah atribut ya. Jadi silahkan kalian ulangi lagi, kemudian perhatikan kira-kira apa yang salah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, karena ini video pembahasan. Ibu harus jadi ibu berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya ya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Itu tujuannya. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan komentar di Google Classroom di postingan yang bersangkutan. Jangan lupa like and subscribe ya. Boleh di subscribe ya, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.